Dinul Islam, agama Islam. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, aktsaru ma yaslubun ni'mata minal insani taksiruhu fi syukri ala ni'matil Islam. Sebagian ulama mengatakan kebanyakan di antara manusia mereka lupa akan nikmat Islam, tentang mensyukuri nikmat Islam. Banyak di antara orang Islam itu yang lupa, yang tanggal dari dia bagaimana dia mensyukuri nikmat keislaman itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis, al jama'atu rahmah wal furqatul azab. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua dan segenap jajaran pengurus Masjid Baitus Salam yang saya hormati, para orang tua kami, para jemaah, bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan curahan rahmat serta kasih sayang yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari. Pada malam ini mulai dari tadi sore ba'da asar kita juga diberikan curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hujan yang nampaknya sampai sekarang belum juga reda, belum juga berhenti hujannya. Maka doa seorang muslim ketika turun hujan adalah Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan yang engkau turunkan bermanfaat adanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur meskipun kondisi hujan, meskipun terkadang hujan tidak turun. Kalau doa minta hujan itu ada, Pak, ada solat minta hujan, namanya solat istisqa. Tapi solat menghalang hujan itu tak ada. Yang ada itu orang memiliki pawang hujan. Pawang hujan itu, Pak, dipindahkan sama dia. Nak pesta hari Sabtu, nak pesta hari Minggu, dituju diapalah, diminta tolonglah sama pawang hujan tuh, pindahkan ke daerah Panam dulu hujannya itu, pindahkan ke daerah Kulim dulu, pindahkan ke Rumbai dulu katanya. Mau buat pesta di Jalan Pemuda kan? Yang ada itu mereka-mereka yang jadi pawang. Padahal sebenarnya ada doa yang diajarkan Nabi kepada kita, Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau kita misalnya tidak meminta hujan datang di sekitar kita, maka doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan kalau turun di sekitar kami, bukan di dalam kami, bukan di tempat kami. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatullah. Semoga kita istiqomah dengan sunnahnya, komitmen dengan ajarannya. InsyaAllah di yaumul qiyamah kita semua dapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta ibu-ibu jemaah salat fardu maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada bulan yang lalu, tak silap saya kita tak ngaji 2 bulan yang satu lagi, berarti 2 bulan yang lalu kita telah membahas tentang etika dan adab menuntut ilmu, dan sekarang kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Tapi hari ini, malam ini kita akan membahas masih berkaitan dengan tapi tidak dengan ilmu dan amal lagi. Kita sudah pindah bab. Kalau nama babnya ini Kitabut Tauhid, kitab tentang tauhid. Pada malam ini kita akan bahas tentang dinul Islam. Dinul Islam adalah agama Islam. Ini akan menjadi tema kita pada malam ini, yang dibahas dan dicatat, dikarang oleh Syekh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smaid. Ini seorang habaib yang dulu sudah pernah saya jelaskan. Beliau ini lahir di Indonesia tapi lama di luar negeri, sampai sekarang masih hidup pengarangnya ini, Pak. Masih hidup, dia berada di kota suci Madinah, di kota Madinah. Tapi karena mungkin dipandang sebagai orang radikal, maka dia tidak ada memunculkan diri. Dan untuk berjumpa dengan beliau ini, konon kabarnya itu sangat sulit di sana tuh. Dinul Islam, agama Islam. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, aktsaru ma yaslubun ni'mata minal insani taksiruhu fi syukri ala ni'matil Islam. Sebagian ulama mengatakan kebanyakan di antara manusia mereka lupa akan nikmat Islam, tentang mensyukuri nikmat Islam. Banyak di antara orang Islam itu yang lupa, yang tanggal dari dia bagaimana dia mensyukuri nikmat keislaman itu sendiri. Di bagian berikutnya, kana ba'du masyaihil Azhar, sebagian guru-guru di Al-Azhar Kairo itu, kharaja ilal masjid, dia keluar dari masjid, famarra bi jama'atin minan nasara yuridunal kanisah. Maka dia melewati jemaah dari kaum Nasrani, yuridunal kanisa, mereka hendak pergi ke gereja. Faghusya ala syekh, lalu mereka juga mencemooh syekh itu. Falamma afaqo, ketika mereka telah lewat, ketika mereka telah tidak lagi nampak, apa kata syekh itu? Qala tazakkartu ni'matallahi ta'ala haitsu ja'alani minal muslimin wa lam yaj'alni minan nasara. Aku mengingat akan nikmat Allah terhadap diriku, bagaimana Allah telah menjadikanku di antara orang-orang Islam, walam yaj'alni minan nasara, dan Allah tidak menjadikanku dari orang-orang Nasrani. Nah, jadi Bapak Ibu, terkadang nikmat itu kan kita rasakan ketika kita berjumpa dengan orang yang tidak mendapatkan nikmat itu kan. Sama seperti nikmat hidup ketika kita melihat orang mati. Begitu tuh. Nikmatnya sehat ketika kita melihat orang sakit. Nikmatnya berilmu ketika melihat orang bodoh, orang tak berpengetahuan kan. Kadang-kadang lucu juga Bapak Ibu, ada orang Islam tapi perkara sholat yang 5 kali sehari semalam dilaksanakan, syarat dan rukunnya kadang dia tidak tahu. Heran kita, ada orang Islam terbuka auratnya, dia lanjutkan sholat. Ada orang Islam dia tidak tahu menahu, tapi kalau masjid kan jelas arah kiblatnya, Pak. Udah ini arah kiblatnya, Pak. Ini tempat imamnya kan. Tapi kalau di gedung-gedung itu kan tak tahu kita, kecuali misalnya dikasih tunjuk dia. Setelah dikasih tahu arah kiblat itu bukan ke sana tapi ke sana, dibilang, "Ah udahlah tuh," kata dia. Dengan PD-nya dia gitu kan, padahal dia sudah membelakangi kiblat.
Dalam sholat itu kalau dia tidak di tempat yang tersembunyi, dia harus mempertanyakan ke orang di mana arah kiblat. Kan kayak gitu tuh Pak aturannya kan. Kecuali bapak ibu misalnya berada di tempat yang sunyi dari keramaian orang, tak ada orang di situ, di hutan misalnya, di kebun misalnya. Nah, maka berijtihadlah pada waktu itu di mana arah kiblat yang menurut bapak itu arahnya. Tapi kalau kita orang Indonesia ini kan sebenarnya lebih mudah Pak. Kalau matahari ada, arah kiblat itu arah barat. Orang kita Indonesia kan, tengok aja matahari itu. Kalau pagi-pagi bapak misalnya mau sholat duha, tengok di mana arah posisi matahari. Di sebelah timur, berarti ke baratnya bapak menghadap. Dan kalau sekarang kan udah mudah Pak, ada kompas ya. Kalau kita buka Google misalnya kan, arah kiblat muncul di situ. Diletakkan handphone itu, ditujukannya kita ke arah kiblat itu. Nah, jadi di saat-saat seperti itulah baru kita merasa oh ternyata ilmu itu penting gitu. Ketika orang tidak berpengetahuan itu kita nampak seperti itu. Sama dengan ini juga, dia merasa bersyukur sekali ketika berjumpa dengan orang Nasoro, orang Nasrani, baru dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Tazakkartu nikmatallahi taala haitsu ja'alani minal muslimin. Aku mengingat akan nikmat Allah taala bagaimana ia telah menjadikanku dari orang-orang Islam. Seorang syekh nih Pak, seorang guru nih, seorang ulama. Kadang-kadang kita orang bukan ulama, orang muslim biasa, orang Islam biasa saja, tapi tak juga sadar dengan nikmat keislaman itu. Yang bagi ayyakula kulla yaumin, seyogianya sepantasnya bagi kita orang beriman ini, orang Islam ini, ayyakula kulla yaumin, bahwa kita berkata setiap hari, minimal sekali kita katakan alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Wa kafa biha min nikmah, cukuplah sesungguhnya ia merupakan nikmat yang besar. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Ada juga ustadz yang muqaddimahnya gitu kan Pak, alhamdulillahi ala ni'matil imani wal Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam. Besar nikmat iman itu, besar nikmat Islam itu Allah berikan kepada kita Bapak Ibu. Dan insya Allah bagi setiap orang Islam itu masuk surga nanti. Karena dapat kunci surga itu. Kunci surga itu ialah syahadat itulah, kulima itulah. Maka jangan heran kita kalau ada orang yang mengatakan zikir la ilaha illallah itu dikatakannya bid'ah, bahkan ia termasuk perbuatan syirik. Kan aneh itu Pak. Ada orang kafir, orang Nasrani, dia lafazkan syahadat, maka gugurlah semua dosa yang ia lakukan. Ia bagaikan anak yang baru dilahirkan gara-gara kalimat syahadat yang ia ucapkan. Ada orang Islam dia berzikir la ilaha illallah, maka kemudian itu dibid'ahkan oleh sekelompok orang. Kan aneh itu Pak. Makanya jangan kalau ngaji itu jangan tanggung-tanggung. Ngajinya itu harus banyak. Jangan satu guru saja kan. Yang bagi ayyakula kulla yaumin, sebagiannya kita berkata setiap hari itu alhamdulillahilladzi ala ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Wa kafa biha min nikmat, cukuplah ia merupakan nikmat yang besar. Walhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku di antara umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jadikan kita di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan pernah ragu Pak. Tak boleh kita meragukan kemuliaan kebenaran dari Islam itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Siapa yang memilih agama selain Islam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima.
dia tidak akan diterima. Maka kita minimal tadi apa doanya Pak? Sekali sehari kita baca doa alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Walhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'dus sholihin, berkata sebagian orang soleh ala Jabal Arafat, di gunung Arafat, alhamdulillahi ala nikmatil Islam, segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Wa kafa biha min nikmat, cukuplah ia merupakan nikmat. Falamma kana fil amil qabil arada ayyaqula ala Arafati aidan fahatifa bihi hatifun mahlan ya Abdullah hatta tafrugo min kitabi sawabiha fil amil madi. Sebagian orang soleh berkata di satu gunung namanya Arafat, segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, cukuplah dengannya dengan satu nikmat yang besar. Maka ketika ia berada pada tahun yang akan datang, lalu kemudian ia ingin mengucapkan kalimat itu lagi di gunung itu, fahatifa bihi hatipun, maka ada orang yang berbisik kepadanya, mahlan ya Abdullah, pelan-pelan saja ucapkan wahai Abdullah, tidak usah terlalu kencang-kencang juga. Ini kadang-kadang kita terlalu semangat kalau alhamdulillah ala nikmatil Islam, tidak usah terlalu kencang-kencang, pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Hatta tafruqa min kitabati sawabiha fil amil madi, sehingga telah selesai dituliskan pada masa yang telah lalu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mengucapkan itu pun tidak terlalu berlebih-lebihan. Makanya di antara dalil kalau kita berdoa itu tak boleh juga terlalu kencang-kencang itu di situ dia Pak. Karena Allah taala itu tidak tuli, Allah taala itu tidaklah buta. Maka kita berdoanya pelan-pelan, ya sekedar orang lain mendengar kita berdoa kalau berjemaah kan begitu tuh Pak. Lalu kemudian di poin yang berikutnya ini bercerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Arada ikhwatu Yusuf alaihissalam, saudara-saudara Yusuf bermaksud ayyaqulu bainahu wa baina abihi, untuk memisahkan antaranya dan antara ayahnya. Saudara-saudara Yusuf ini kan cemburunya tinggi Pak, karena ayahnya Nabi Yakub sayang sama Nabi Yusuf, ya kan? Tapi saudara-saudaranya ini tak redo mereka melihat bagaimana kasih sayangnya Yusuf, ayah Yusuf, Yakub kepada Yusuf. Maka mereka ingin memisahkannya. Mereka ingin menyembunyikan Nabi Yusuf, menghilangkan Nabi Yusuf. Walakinna abahu qabla ayyarahu wa ba'da ammadu arba'una aman ala firaq Yaqub li Yusuf ra'a fil manami malakul maut. Akan tetapi ayahnya Yakub sebelum ia melihatnya dan setelah berlalu 40 tahun perpisahan Yakub dengan Yusuf itu, ra'a fil manam malakal maut, dia melihat dalam mimpinya malakul maut, malaikat maut Pak. Fasa'alahu qailan, maka bertanya kepadanya seseorang, ya malakal maut, wahai malakul maut, hal qabatta ruha Yusuf, apakah engkau telah menggenggam ruh Yusuf? Jadi sebelum 40 tahun kelahiran Yusuf itu ada seorang yang bermimpi, ternyata dia bertanya, sudah adakah dalam genggaman muruhnya Nabi Yusuf? Diceritakan begitu Pak. Faqala lahu malakul maut, maka berkata baginya malikul maut, malaikat maut, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, lam akbid ruhahu, belum aku genggam ruhnya. Wa inna Allah ta'ala yaqulu laka, dan sesungguhnya Allah ta'ala berfirman kepadamu, ya Yakub, wahai Yakub, lan tamuta hatta yajma'akallahu bih, engkau tidaklah akan meninggal dunia, tidaklah engkau akan mati sebelum engkau dikumpulkan oleh Allah dengannya Yusuf, sebelum engkau bertemu dengan Yusuf. Wa idza bi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf alaihissalam telah lahir, yuwajjihu su'alan ila abihi Yaqub alaihissalam, maka dia mempertanyakan itu kepada ayahnya Yakub alaihissalam. Wa yaqulu lahu,
Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku, lima aksarta minal huzni alayya hatta ibyaddat ainaka." Wahai ayahku, kenapa engkau banyak kenapa engkau banyak bersedih terhadap aku sampai air matamu deras alirannya, mengalir terus air mata Nabi Yakub itu kan, Pak. Sampai Nabi Yakub itu ketika dipisahkan dari Nabi Yusuf itu kan buta, Pak. Kenapa engkau begitu tangisannya, kata Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub alaihissalam. Awalam takun ta'lam annallaha illam yajma'ni bika fid dunya fasawfa yajma'ni bika yaumal qiyamah. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak mempertemukan aku denganmu di dunia, akan tetapi nanti di akhirat Allah akan mempertemukan kita. Kira-kira begitu, Pak. Kenapa begitu deras air matamu kalau memikirkan tentang aku? Kenapa engkau begitu bersedih? Bukankah engkau juga tahu bahwa meskipun kita tidak bertemu lagi di dunia, tapi nanti akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat. Faqala lahu Yaqub alaihissalam, lalu kemudian Nabi Yaqub alaihissalam berkata kepada Yusuf, "Ya bunayya, wahai anakku, inni a'lamu zalik." Sungguhnya aku tahu tentang itu. Paham saya itu, ngerti saya itu, kata Nabi Yaqub. Walakin kuntu hazinan alaika khaufan an taghayyara dinal Islam. Akan tetapi aku khawatir, aku bersedih kepadamu, takut an taghayyara dinal Islam, engkau berubah dari ajaran agama Islam. Ini yang dikhawatirkannya, Pak. Makanya kita juga tentu harus khawatir kepada anak cucu kita, kan. Maka Nabi Yakub ketika mau meninggal itu memang dia bertanya kepada anak cucu keturunannya, "Ma ta'buduna mim ba'di?" Apalah nanti yang kalian akan sembah setelah kami tidak ada lagi? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Mereka berkata, kami akan menyembah apa yang engkau sembah, ilahaka Tuhanmu, wa ilaha abaika Ibrahim, dan Tuhan bapak moyangmu Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara itu jugalah kita ini tidak boleh lupa kepada manusia yang telah memberikan pengajaran kepada kita, termasuk orang tua kita. Tak boleh lupa kepada sejarah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia juga sesungguhnya dia tak mau berterima kasih kepada Allah. Ada jasa, ada peran orang-orang terdahulu kepada kita. Jangan menganggap bahwa kita ini mendapatkan nikmat keislaman itu gara-gara kita sendiri yang belajar, kita sendiri yang menekuninya. Enggak juga. Termasuklah orang tua yang punya jasa kepada kita, sehingga kemudian mereka tak boleh kita lupakan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kekhawatiran kita juga di masa ini adalah ketika kita meninggalkan anak cucu keturunan kita, generasi-generasi kita itu mereka lemah dalam urusan iman, mereka lemah dalam urusan akidah, mereka lemah dalam urusan bagaimana dia mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya. Karena nikmat terbesar itu ya Islam ini, agama inilah yang harus kita juga wariskan kepada mereka. Sepayah apapun kondisi, sesusah apapun keadaan, tetaplah ini yang menjadi wasiat kita kepada mereka.
Wasiat, Pak. Diwasiatkan kepada anak cucu. Mau jadi apapun tapi tetaplah menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan menjadi orang hebat, tapi jangan lupa bahwa ada yang lebih hebat daripada itu. Silakan punya nikmat banyak, tapi jangan lupa terhadap yang memberikan nikmat itu sendiri. Inni a'lamu zalik, kata Nabi Yakub alaihissalam, sungguh aku mengetahui hal itu, walakin ni kuntu hazinan alaika khaufan an taghayyara dinal Islam. Engkau berubah dari agama Islam, fayufarriqullahu baini wa bainika yaumal qiyamah. Kalau terjadi hal itu, maka engkau akan berpisah denganku, dipisahkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Jadi yang sudah berbeda keyakinan itu, Bapak Ibu, itu akan dipisahkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Tak akan bersama, tidak bisa nyatu. Maka dalam ilmu waris juga sebenarnya kan, kalau orang sudah berbeda agama, itu akan batal waris mewarisi, Pak. Dia merupakan penyebab tidak lagi antara satu dengan yang lain itu dapat mewarisi. Ayahnya muslim, anaknya murtad, na'udzubillah, maka anak ini tidak lagi boleh mewarisi harta dari ayahnya ketika ayahnya nanti meninggal dunia. Atau anaknya duluan meninggal, anak ini punya harta kekayaan yang banyak, maka si ayah ini juga tidak dapat mewarisi harta dari anak. Hilang sebab mewarisi, putus, tidak ada hubungan lagi. Tapi tetap harus berbaik-baik kan. Kalau misalnya ada orang yang dapat hidayah Islam, tetap dia harus berbaik-baik kepada orang tuanya selagi di dunia. Cuman di akhirat nanti yufarriqullah, Allah akan memisahkan mereka. Tidak bisa bersama mereka karena beda keyakinan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari ini adalah al-imanu billahi taala, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kan Islam, dinul Islam. Ini tentang iman. Su'ila a'rabiyun 'anid dalil ala wujudillahil 'aliyil kabir. Ditanya seorang orang Arab tentang dalil atas adanya Allah taala yang maha tinggi lagi maha besar. Faqala idza kanatil ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Dia berkata, kalaulah ada onta menunjukkan onta yang lain, warrausau 'alal hamir, dan raus atas hamir itu apa, Pak? Keledai. Wa atharul aqdami 'alas samir. Lalu kemudian bekas-bekas pijakan si samir itu juga ada. Fakaifa la tadullu 'alal alamil qadir. Maka bagaimana mungkin tidaklah ia menunjukkan adanya yang maha qadir. Artinya bahwa kalau ditanya tentang dalil adanya Allah Ta'ala itu adanya alam, adanya kita, adanya bekas pijakan, adanya anak onta, adanya misalnya satu keledai dari apanya, ibunya ataupun induknya, kan kayak gitu. Itu menunjukkan dalil bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, kan. Jadi kalau beriman itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak bisa disentuh, ya Pak. Dia hanya bisa dirasa. Maka keberadaan Allah Ta'ala itu nggak usah dicari-cari, Pak. Ya kan? Ada orang yang mengaji kitab tauhid sampai kemudian dia aina wa huwa ma'akum aina ma kuntum, begitu dalilnya, di mana kamu berada dia akan bersama kamu, kayak gitu. Lalu kemudian setiap dia melihat, di kadang-kadang tempurung dibaliknya kan, sini Tuhan ada, sini kata dia, kan. Gila dia sampean, kan. Jadi tidak sampai seperti itu juga. Jadi adanya kita menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Adanya alam itu menandakan bahwa Allah Ta'ala ada.
Karena kan dalam logikanya tidaklah mungkin sesuatu itu ada kalau tidak ada yang menciptakan. Kan itu dalil logisnya tuh, Pak. Jam itu ada karena ada yang membuat jam kan. Apalagi dengan kita, apalagi dengan alam. Tak mungkinlah sesuatu itu ada kalau tidak ada yang menciptakan. Sama'un zatu abrajin wa ardun zatu fijazin wa buharun zatu amwaz. Jadi langit itu memiliki abraj, apa namanya itu, abraj fi ilmil falaki majmu'un nujum, ada kumpulan-kumpulan bintang di situ. Kemudian bumi itu juga merupakan adanya jalan yang luas, yang terbentang alam ini kan. Lalu kemudian lautan itu juga adanya samudra yang terbentang luas di dalamnya. Itu merupakan bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya itu merupakan tanda. Faqala lahul arif, maka seorang arif berkata, lau araftallaha majad tajta ila dalilin wahidin alaih. Kalau sekiranya engkau sudah kenal Allah, engkau tidak lagi membutuhkan satu dalil. Tidaklah engkau berhajat lagi kepada satu dalil pun. Tapi kalau kau sudah kenal Allah, kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengenali Allah itu. Kalau kata orang tasawuf, arafa nafsahu, man arafa nafsah faqada arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia telah kenal Tuhannya. Mengenal diri itu ya, inilah yang harus kita dalami kan. Bagaimana kita mengenali diri kita. Dan sifat-sifat yang ada pada diri kita itu sesungguhnya kan sifat ma'ani yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita kan, Pak. Dan pada waktunya nanti itu semua perlahan-lahan akan ditarik kan. Kita bisa melihat itu, Allah meminjamkan sebagian dari sifat basirnya kepada kita. Kita bisa mendengar, Allah pinjamkan kepada kita sebagian dari sifat samaknya kepada kita. Kita bisa berucap, berkata, Allah berikan kepada kita nikmat kalamnya kepada kita. Kita bisa mengetahui karena Allah berikan sedikit dari ilmunya kepada kita. Nah, jadi itu namanya sifat-sifat ma'ani yang Allah pinjamkan kepada manusia. Pada waktu yang telah ditentukan nanti, ini semua akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau sudah mulai menua, maka kabur, Pak. Pendengaran yang dulunya cas, pelan aja dibilang orang, kita udah dengar. Tapi kalau sudah kadang-kadang udah tua, berumur 70 tahun, berteriak pun kita apa, kata dia kan. Senyum-senyum aja bapak tuh. Padahal kawan tuh udah berteriak-teriak, cucunya misalnya kan, tuh hati-hati lewat situ, kata dia. Apa tuh, santai aja lah. Karena telinga ini sudah tidak berfungsi normal lagi seperti dulu kan, sudah pelan-pelan ditarik, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Nah, maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita pahami tentang keberadaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak membutuhkan dalil kalau kita sudah mengenal Allah taala. Jadi ada istilahnya kan, kalau orang sudah saling menyayangi itu kan tidak butuh dalil juga kan, Pak. Orang kalau sudah kenal kepada Tuhannya, dia tak butuh lagi dalil. Orang dia fokus saja bagaimana berduaan dengan Allah Ta'ala, dengan yang dicintainya kan. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka para wali tentunya kan. Kalau kita wali juga, Pak, wali murid ya kan, wali murid. Qala sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Berfikirlah kamu, Nabi SAW bersabda, fikirkanlah tentang ciptaan Allah,
tapi jangan pernah engkau pikirkan tentang Allah. Zat Allah itu jangan dipikir, Pak. Tapi pikirkanlah ciptaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan kita, bagaimana Allah menciptakan alam semesta, ciptaannya siang dan malam, bergulir dan berputar. Matahari terbit, tidak pernah absen dan tidak pernah alpa. Siapa yang memutarbalikkan itu, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Adakah manusia yang sanggup untuk menahan akan terbitnya matahari di hari esok? Tak ada. Adakah manusia yang bisa menahan akan tibanya waktu malam, terbenamnya matahari di ufuk barat? Tak ada satupun yang bisa menahan itu. Semua kejadian yang ada di muka bumi ini sudah ada dalam kekuasaan dan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka ciptaan Allah taala ini yang harus kita renung-renungkan. Kadang-kadang diri kita sajalah, Pak. Berpikirlah kadang kita tentang hidung ini kan. Hidung ini sekali-kali kita coba pikirkan, kalau datang hujan, sekiranya hidung ini posisinya hadap atas, kan lucu juga kita, Pak. Hujan-hujan kayak gini tak pakai payung payah kita tuh, Pak. Penuh gitu kan. Lewat kita tuh. Tapi begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala memberikan ciptaannya, nikmatnya kepada kita kan. Dan sempurna adanya. Bahkan ada orang yang kekurangan fisik Allah berikan, tapi dia beraktivitas lebih lihai daripada orang yang sempurna fisiknya, Pak. Tak punya kaki, subhanallah, hanya menggunakan tangan bisa dia nyetir, dia bisa masak, dia bisa bekerja sendiri. Luar biasa kan. Kadang-kadang kita kayak nggak bersyukur kali rasanya gitu jadi manusia gitu kan, jadi orang gitu. Ketika melihat ada orang yang kurang sempurna fisiknya kan, Pak, tapi dia kadang lebih lihai daripada, lebih sempurna perbuatannya dibandingkan orang yang sempurna fisiknya. Lebih cerdas dia dari kita lagi. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pikirkan apa yang Allah ciptakan. Kadang-kadang tentang lampu saja kalau kita mau fikir-fikir, Pak, banyak syukur kita kan. Bagaimana lampu itu Allah berikan, bagaimana arus listrik ini kan. Sekali mati lampu aja kita banyak yang ngutuk tuh, Pak. Ya kan? Padahal mana lebih banyak hidup lampu daripada mati lampu, Pak. Di zaman kita sekarang ini lebih banyak hidup lampunya. Air misalnya kan, air, coba misalnya air itu payah kita dapat air tuh, ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada kita. Di sini hangat-hangat lagi airnya kan. Hujan-hujan begini enak berwudu di masjid kita nih, Pak. Iya kan? Enak berwudu di sini. Karena airnya hangat. Luar biasa kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak usah terlalu gelisah kita kalau hujan nih bulan turun kan. Santai aja lah. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Telah kami ciptakan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Jadi air ini merupakan sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Kita mau ibadah harus ada air. Kalau tak ada air nanti kita agak kepayahan, kesulitan dibuatnya kan. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Fikirkanlah tentang ciptaan Allah, jangan pernah pikirkan tentang zat Allah. Jadi akal ini jangan sampai memikirkan zat Allah, tapi ciptaannya. Bagaimana janin itu ada di dalam perut ibunya, di dalam rahim ibu kan. Luar biasa itu kalau direnung-renungkan lah. Bagaimana alam ini terbentang luas. Bagaimana kulit kita yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain kan. Bagaimana bahasa yang Allah juga berikan kepada kita berbeda. Orang pesisir dengan orang bubukitan itu
beda dia kan. Kalau orang pesisir suaranya lebih kencang-kencang karena ombak laut itu tinggi kan. Jadi dia harus kuat, lebih kencang dia bicara, harus lebih kuat dia kan Pak. Luar biasa. Dan beragam bahasa diciptakan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini. Nggak usah jauh-jauh, di Riau ini saja udah berapa bahasa. Orang Ocu beda bahasanya kan. Orang Pekanbaru ada sedikit bedanya lagi Pak. Terus kita berjalan ke arah Siak sana tuh beda lagi dia bahasanya. Bahasa Melayu lagi dia kan. Di Riau saja bahasa itu sudah banyak kan. Belum lagi kita masuk ke arah Sumbar, bahasa Minang lagi. Tapi di Pekanbaru banyak pula orang Sumbar kan. Di Pekanbaru katanya paling banyak penduduk Pekanbaru itu jumlahnya itu orang Sumbar paling banyak Pak. Baru orang kita Jawa, baru Melayu. Qila li Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fa kaifa arafta rabbak. Dikatakan bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana engkau mengenal Tuhanmu? Faqala As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-ajazu 'anil idraki idrakun wal bahtsu fi dzatillahi isyrakun. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kelemahan seseorang untuk mencapai mendapatkan sesuatu itu adalah merupakan pendapatan. Itulah dia yang dia dapat. Perasaan lemahnya, kesadaran diri terhadap kelemahan dirinya, itulah sesungguhnya pengenalan dia kepada Tuhan. Wal bahsu fi zatillahi isyrakun, tapi mencari tentang zat Allah Ta'ala itu merupakan bentuk kesyirikan. Makanya kesadaran tentang kelemahan kita itulah akidah itu Pak. Itulah pengenalan kita terhadap Tuhan itu, kesadaran diri terhadap kelemahan kita. Makanya orang yang seperti itu la haula wala quwata illa billah saja kan. Dia berbuat itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkehendak juga itu atas kehendak Allah Ta'ala. Dia mengetahui sesuatu itu atas ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merasa diri lemah itulah sebenarnya pengenalan, kepasrahan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nggak semudah itu juga kita kan Pak, memasrahkan diri itu. Apalagi di zaman modern ini kan, banyak hal-hal yang membuat kita kadang sirik juga mungkin kan. Makanya kalau mau sholat itu syahadat ulang lagi kita tuh eloknya, tapi nggak wajib ya Pak, nggak wajib. Kalau mau sholat Pak, ke sholat itu kita syahadat lagi itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Syahadat lagi kita, biar lebih afdol rasanya mau sholat itu. Karena seringkali manusia itu menganggarkan kehebatan dirinya, merasa bahwa dirinya itu hebat, merasa bahwa dirinya itu berkuasa. Maka jangan sampai kita mencari tentang zat Allah Subhanahu wa taala, karena kata Abu Bakar itu merupakan bentuk dari kesyirikan. Yaqulun Nasara, orang Nasrani itu berkata, inna Isa ibnullah, sungguhnya Isa itu anak Allah. Li'annahu la yakunul mauludu illa ma'a wujudil abi, karena sesungguhnya tidaklah ada yang dilahirkan kecuali dia memiliki seorang ayah. Kata orang Yahudi kan, orang Nasrani. Wa ujiba bi anna amaru adama a'jabu minhu fa innahu khuliqa bila abin wala ummin. Maka bolehlah dijawab yang kalau begitu tuh. Kalau ada yang bilang begitu orang Nasrani, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam itu lebih ajaib lagi, tentu lebih aneh lagi, karena tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Kalau alasannya hanya saja karena tidak memiliki ayah, tentu lebih aneh lagi, lebih mengherankan lagi. Nabi Adam alaihissalam la abun wala ummun, tidak memiliki ayah dan tidak memiliki. Fallahu qadirun ala zalik,
Allah maha kuasa untuk menciptakan itu. Maka teori Darwin itu tak benar tuh Pak. Teori Darwin yang manusia katanya berasal dari kera kan, tidak ada itu. Manusia ya Allah ciptakan dari tanah, Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu berasal dari Adam, Adam itu berasal dari tanah. Begitu kata Nabi kan. Wa yaquluna innahu salisu salasah. Mereka berkata juga sesungguhnya dia yang ketiga dari tiga. Trinitas tu Ujibu aidun kaifa yakunul ilahu yakhruju min farji imra'atin alladhi huwa afhashu syai'im minha walau kana yakhruju min ainiha aw ghairiha lakana akhaffa aw ma hadza ma'nahu. Maka katakanlah, jawablah juga itu, bagaimana mungkin adalah Tuhan keluar dari faraj seorang perempuan yang dia lebih kotor daripadanya, dari kemaluan perempuan yang kotor. Nah mungkinlah Tuhan keluar dari kemaluan seorang perempuan yang itu sebenarnya kotor kan Pak. Afsyah, lebih kotor sesuatu daripada, walau kana yakhruju min ainiha, meskipun keluar dari matanya atau yang lainnya, itu sesungguhnya tidak masuk akal kayak gitu loh. Yang Trinitas itu katanya kan Tuhan Bapa, Tuhan entah apa-apa tuh, nggak ngerti juga saya tuh. Ruh Kudus katanya. Tidak mungkinlah Tuhan itu akan terlahir dari kemaluan seorang perempuan. Tidak mungkin. Dia anak Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mereka sebut dengan Trinitas itu. Jadi seolah-olah Tuhan itu bapaknya, Maryam itu ibunya gitu. Maka lahirlah Isa yang menjadi anaknya, yang ketiga dari tiga katanya kan. Kan itu tuh Pak. Tuhan bapaknya, Maryam ibunya, maka yang ketiga dari itu Isa. Makanya disebut disebut orang Yahudi bahwa Isa itu anak Tuhan. Tidak mungkin, tidak masuk di akal. Tidak ada Tuhan yang seperti itu. Jadi Tuhan itu dia nanti di sifat yang keduanya itu, kalau dalam pengajian tauhidnya kan dia qadim, dia sudah ada semenjak dahulu kala. Dia tidak pernah diadakan dan tidak pernah dia akan berakhir dia. La awwala lahu wa la akhira lahu. Tidak ada awal baginya, tidak ada akhir baginya. Itulah bedanya kita dengan Tuhan. Maka Tuhan dengan manusia itu beda Pak. Itulah mukhalafatuhu lil hawadis, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada seumpamanya sesuatu apapun. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pengajian kita karena waktu Isya sudah masuk. Insyaallah panjang umur, ada rezeki, ada kesehatan. Mungkin kita mengaji itu paling sekali atau dua kali lagi ndak Pak. Puasa awak lewat. Masuk Ramadan lagi ndak terasa. Ini yang belum masukkan Rajab. Ini kita sudah berada di Jumadil Akhir. Jumadil Akhir atau Jumadis Sani. Berarti Rajab dengan Sya'ban baru masuk Ramadan. Kalau di bulan miladiahnya itu bulan-bulan 3 mungkin awal kita sudah puasa. Terima kasih atas segala pendengaran. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Banyak salah kata, banyak yang tidak berkenan, mungkin itu dari diri saya sendiri dan kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.